sampai menit akhir berjuangnya itu Iya. kelihatan loh Barito Putra loh. Iya, jadi kayak tim ini tuh kayak nggak ada beban itu loh bang. Iya benar. Mau kandang mau tandang itu kayak nggak ada beban gitu. Jadi Apa mungkin gini Cak? Gimana? Tahun kemarin kan dia kan Mau di juru kunci degradasi. ya, mau degradasi. enggak juru kunci dia, karena yang juru kunci Dewa. Oh iya. Ini tahun ini membuktikan. Ah. Ini Barito Putra ini nggak sembarangan. Benar. Karena emang sudah persiapan dari itu iya, kan dengan betul, pelatih betul. sekelas Rahmat Darmawan Darmawan gitu. Iya betul. Dan akhirnya bisa membawa pemain-pemain itu, dan kerennya ini shoot on target, shoot off targetnya banyak Banyak bang. banget. Iya. Anjing nontonnya keren banget loh. Halo teman nobar, selamat datang di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Wuih. Kita kembali lagi nih di Bisbol ke 59, membahas Liga 1 BRI Indonesia pekan ke-10. Sudah ada Candiko Bung Bawan, Bangsat. akan membahas, mengulas tuntas apapun yang terjadi di Liga 1 BRI pekan ke-10. Pekan ke-10 ini. Betul ya, bang, sudah masuk ke pekan Iya, 10 ya, nggak cepet kerasa. juga ya. Betul. Langsung aja kita pertandingan pertama nih, antara pemimpin klasemen sementara Madura United menghadapi Bayangkara Presisi Indonesia. Iya, di pertandingan ini ibaratnya pertandingan antara puncak klasmen dengan penghuni dasar klasmen. Dan langit. Bumi dan langit, ibaratnya seperti itu. Tapi di pertandingan itu tidak kelihatan seperti itu, Cak. Dengan hasil imbang 0-0 ini, dan bukan berarti Bayangkara hanya bermain bertahan untuk mempertahankan skor ya 0-0, tapi mereka juga bermain dengan cukup bagus. Jadi mencoba menyerang juga Iya, ya. kita lihat dari statistik shoot on targetnya aja lebih banyak Bayangkara daripada Madura, dan secara possession juga hampir imbang 60-40. Saya rasa ini sebuah kerugian untuk Madura United karena mereka bermain di kandang. Dan dalam rangka juga untuk mempertahankan puncak klasemen harusnya dia bisa menang kan gitu. Tapi dengan hasil seri ini Madura masih ada di puncak klasemen. Iya, masih di puncak klasemen dengan poin 20, tapi dibayangi oleh Borneo. Seperti itu. Berarti rugi ya bang, di kandang harusnya mendulang poin penuh. Ya kalau saya bilang ya rugi Bayangkara lah, gitu. iya, karena lawannya kan juru kunci. Betul, gitu lah. Harusnya kan dia bisa menang. Dan di pertandingan ini memang si Jaja memang belum bisa main ya, karena masih cedera ya? Masih cedera. Dan mereka hanya mengandalkan junior Blandau sama Rivera di depan, dan di gelandangnya kelihatannya pemain-pemain muda yang dipakai. Sedangkan di belakang Kleberson sama si Farudin masih main. Kemudian ada Koko dan si Sanggiawan, dan kipernya Wawan Hindrawan seperti biasa. Kalau menurut Bung Wawan gimana nih? Seorang pemimpin klasemen gitu menghadapi cukup rugi ya Cak ya untuk Borneo. Madura ya. Karena kan nggak bisa memaksimalkan poin kan di kandang sendiri, cuman ya memang bola itu bundar. Iya. Betul. Kalau sangat rugi lah. Iya. Harusnya kan bisa poin penuh gitu untuk minimal jaga jarak dengan Borneo. Susah payah itu saya nonton itu. Si Maduranya ya. Untungnya untuk Bayangkara berarti berhasil menahan imbang. Minimal sedikit lah, daripada nanti di main tandang itu malah nggak dapat poin. Ini kerugian besar buat Madura United itu ya, Bung Bawan dan Mas Sat ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Ada PSIS Semarang yang bertandang ke Stadion Brawijaya Kediri. Saya ini nonton Cak, nonton penuh saya. Di pertandingan ini sebenarnya Semarang dan Persik Kediri cukup berimbang sekali. Betul. Cukup berimbang sekali, mereka saling menyerang. Dan di pertandingan ini sangat disayangkan sekali. Lagi-lagi PSIS mendapatkan hukuman penalti. Iya. Berapa kali tuh? 3 kali lah. Iya. Bersama Persib 2 kali, lawan Persik sekali. Dan sebelumnya juga pernah ya kemarin. Iya, sebelumnya juga ada. Cuma ya kalau saya melihat untuk kali ini penalti itu kan dari handsball. Betul. Dari handball si siapa namanya? Ini backnya itu.
Wahyu Pras. Wahyu Pras itu sebenarnya kalau kita melihat secara detail tangannya nggak aktif itu. Iya. Secara karena tangannya gini dia di depan gini, kena sini, disundul sama pemain Persik Kediri. Handsball. Iya. Kalau kita merujuk ke peraturan FIFA sebenarnya enggak. Gitu loh. Ini bukannya saya karena saya ngefans PSIS ya, tapi secara rules kondisinya seperti itu gitu loh. Dan dari PSIS sebenarnya PSIS ini kemarin bermain cukup taktis dalam arti mereka kebanyakan menunggu kemudian melakukan transisi seperti yang dilakukan oleh PSIS sebelumnya karena mereka sangat kuat di penyerang sayap terutama. Tapi kemarin si Gali Freitas nggak main, digantikan sama Wawan. Agak sedikit kurang hidup sayap kanannya. Gali itu hukuman nggak sih? Kayaknya kena hukuman akumulasi kartu kuning. Kartu kuning 2 kali. Iya. Terus untungnya ada si Tasya Marukawa. Marukawa ya. Iya, Marukawa. Dan ada si Fortes juga kan di depan. Sehingga kebayangan memang serangan dari sayap kiri ditunjang Bobakari Diarra yang bermain cukup bagus, kemudian Septian David Maulana juga main cukup bagus sehingga ya tapi juga kita melihat Kediri juga nggak mau kalah. Iya, main di kandang kan. Ya apalagi ada si Renan Silva. Renan Silva main cukup bagus dia beberapa kali membahayakan gawang PSIS yang saat ini dikawal sama Ricky Darmawan. Kedua ya, habis ketiga ini Cak. Bung, karena yang lapis yang kedua satu kan Adi kartu merah. Kartu merah. Yang kedua siapa namanya itu? Yang waktu lawan Dewa dia bermain bagus. Itu. Terus lapis ketiganya si Rizky. Rizky ini yang kemarin gantiin si Adi ketika lawan Persib yang kena kartu merah terus dia ini jadi penggantinya. Rizky Darmawan ya, kiper lapis ketiga Bang dari PSS Semarang ya. Untuk hasil imbang ini Bung? Ya cukup bagus sih buat PSIS cuman iya betul ya buat Semarang ya karena main di kandangnya PSIS juga tahu sendiri kan harusnya menang dari pihak Semarang ya malah iya, harusnya menang dari statistik kan Kediri itu banyak shoot on target walaupun penguasaan bolanya juga lumayan jauh sih Bangsat ya 60-40%. Itu Persik 60% gitu main di kandang gitu dan main di kandang dan dia ngejar ketertinggalan. Sama 50-50 ya, sorry. Cuma total tembakan emang yang kalau di 5-4 lah. Iya. Gol dari Marukawa cukup bagus sekali loh. Placing-nya cantik. Iya, dia ngelewatin beberapa pemain itu. Jadi Marukawa ini memang saya sudah pernah bilang dia cukup bagus ketika bermain di sayap dengan pergerakannya, akselerasi dia dan gojekan-gojekannya di dalam kotak penalti itu dia bisa melewati beberapa pemain. Akhirnya kan yang musim lalu kan dia memang seperti itu tipikalnya ya Bang? Iya, tipikalnya seperti itu. Akhirnya mulai menunjukkan performa lagi walaupun sampai ke pekan 10 akhirnya bisa mencetak gol cantik lagi seperti kebiasaannya dia. Berapa gitu. Sih golnya? Kayak udah beberapa kali dia juga. Cuma untuk yang akselerasi gocek masuk itu kan baru ini gitu yang kelihatan. Betul. Saya kan dia cuma cutback umpan gitu. Oke, kita tinggalkan Persik Kediri dan juga Semarang yang berbagi poin 1-1. Kita ke pertandingan selanjutnya. Kita ke kandang Dewa United yang menjamu Persija Jakarta. Betul. Sangat-sangat bagus sekali, Cak. Iya, walaupun hasilnya kurang baik ya. Sangat kurang bagus untuk Persija ya. Ya ini Dewa sudah mulai kembali kalau saya bilang. Ke jalur lagi ya, Bang? Ke jalur setelah sekian lama. Beberapa match itu dia hanya seri dan kalah. 4 match itu seri dan kalah sebelum Persija ini. Dan di pertandingan ini mereka juga mampu menunjukkan kelasnya. Bahwa Dewa United itu dengan segudang pemain yang cukup lumayan berkualitas. Ya mereka bukan tim yang ecek-ecek gitu. Bukan kaleng-kaleng gitu. Terbukti mereka bisa mengalahkan Persija yang memang bermain dengan filosofi
build up kan selama Iya, ini betul. seperti yang diterapkan oleh pelatihnya Thomas Thomas Doll. Doll. Penguasaan Bahwa bola. penguasaan bola, kemudian aliran bola itu harus dari belakang ke tengah dan jarang sekali mereka melakukan direct. Nah, terus jarang juga delay ya Bang mereka kalau Iya, Persija jarang itu. delay. Dapat bola oper Tapi dari tempat dengan gitu. sepak bola pragmatisnya Dewa United, Ah. ternyata Dewa United bisa Melawan ya. mengatasi lah permainan build up-nya Persija. Dan di Persija pada pertandingan ini itu memang dia nggak ini siapa namanya strikernya itu si Simic itu baru masuk di menit 70 karena di babak pertama di awal pertandingan itu mereka mengandalkan Rio Matsumura, kemudian si Riko Simanjuntak, ada Gajos, kemudian Hanis Sobandi, ya Rio Fahmi. Dan di belakangnya memang karena si Hansamu nggak main kemarin. Betul. Karena cedera ya? Apa akumulasi? Mungkin akumulasi. 2-0. Hansamu nggak main, Ferrari dipanggil timnas. Iya, kan? betul. Hansamu ada di cadangan, Bang. Iya, tapi nggak main dia. Iya, betul. Hansamu di cadangan, terus Mungkin capek mungkin. bisa jadi Yang dipanggilin Akbar. Yang muda ini. Saya kan nunggu si Niko sebenarnya tuh. Siapa? Si Niko. Oh, Niko. Pemain muda itu, Bang. Muda. Striker itu kan. Cuma Nggak main juga dia. iya. Apa mungkin ini taktiknya Thomas Doll sudah mulai terbaca, Bang? Enggak juga sih, enggak kalau saya bilang enggak. Mungkin ya bukan taktiknya ya. Ya memang ya kadang-kadang kan permainan kan ada pasang surut sih. Betul. Dan lawannya kan memang Dewa United. Kalau kita melihat komposisi Dewa United kan juga cukup main bagus sih. Di tengah mereka ada Kolovos, Betul. ada Theophilus Numeri, kemudian juga ada si Ricky Kambuaya. Kemudian di depannya ada si Majet, Usman, kemudian Alex Martin, sama ada si Egy. Iya kan. Main-main berkualitas. Egy akhirnya dipanggil timnas, Bang. Iya. Oh iya, betul. Karena kalau saya rasa Egy Kita kan cepat bicara itu kan. betul, Egy sekarang mulai menunjukkan performa dia yang bagus, kualitasnya seperti di sebelum-sebelum. Betul, masih U19-an iya, gitu ya. U19 dia bermain cukup bagus di sayap, mampu akselerasi dengan kecepatannya, kemudian cutback-nya dan tembakan kaki kiri. Ya, dan di Dewa United di musim ini sepertinya dia mulai mempertunjukkan kan kualitasnya dia. Betul. Sebagai seorang penyerang depan yang cukup handal. Ini berkah kayak, Bang. Dia mau nikah kan? Oh iya. Sama anaknya Uci. almarhum Ustadz Jeffrey ya. Oh iya, Iya kan? benar-benar sama anak Uci. Betul. 2-0 nih, Bung. Persija Jakarta kan mendominasi pertandingan, cuman apa ya? Ya karena dia ketinggalan. Akhirnya kan tetap tim yang ketinggalan kan Mencoba. pasti mencoba untuk tetap menguasai possession ya pasti dia. Sedangkan tim yang sudah unggul dia pasti bermain pragmatis, Betul. mencoba untuk Tapi gol menumpuk. telat si Bagaskara cuma Septian. Septian. Kapten Bagaskara. 90+5 itu. Iya. Dia gantiin Killing si the ini, game, gantiin si betul. Alex Martin. Betul. Iya. Kolovos ngegulin lagi kan Betul. di sini. Tandanya Nah, ini kan Mas Ulin. kita juga melihat kualitas Kolovos sebagai seorang pemain Bintang yang Eropa. pernah bermain di Liga Liga Champion Iya, kan. iya. Kelihatan. Dan Alex Martin yang memang cukup lumayan ini produktif di musim kemarin. Betul. Oke, selamat buat Tangsel Warrior, betul ya? Betul. Yes. Iya. Tangsel. Yang berhasil membekuk Macan Kemayoran dengan skor meyakinkan 2-0. Kita ke pertandingan selanjutnya. Ini juga cukup menarik nih, Bang Sat dan juga Bung Bawan. Borneo FC melawan Persita Tangerang. Pesut Mahakam. Nah, Persita apa? Persita julukannya. Persita Viola. La La Viola. Bintang Viola. Bintang Viola ya. Jadi gini, kalau saya ini melihat Borneo FC itu sudah memimpin 1-0 di pertengahan babak pertama. Betul, Bang. Lewat Michels. Diego Michels. Kemudian di babak kedua baru main sekitar 10 menit dia udah unggul lagi 2-0 lewat si Adam Malis kan. Betul. Dan setelah itu mereka bermain cukup pragmatis dalam arti block press rendah mereka terapkan karena mereka juga ingin menjaga keunggulan ya. kan. Dan Persita mulai menyerang ketika memang dia sudah ketinggalan 2-0 dan hasilnya kan di injury time bisa Telat ya, memperkecil. mencetak skor, ketinggalan melalui si Hanis Sagara. Ya, Hanis Sagara. Dan saya rasa dengan permainan Persita yang memang dari setengah babak dalam arti menit ke-60 ke atas mereka mulai menyerang, mulai menguasai permainan sehingga menyebabkan memang
kalau kita melihat secara possession mereka memang jauh unggul. Ya meskipun nggak terlalu jauh, 5-2-4-8. Iya. Dan tapi mereka punya banyak peluang. Si Persita ya, ya Persita. Mereka mencoba untuk menciptakan peluang dan karena tembok pertahanan Borneo yang cukup ketat, mereka mencoba tembakan-tembakan dari luar kotak penalti. Betul. Segala upaya dilakukan ya Bung Bawan, tapi masih belum bisa intinya menyamakan. Dia minimal memperkecil 2-1 tapi telat ya Bang itu ya. Ya telat. Menit injury time ya. Akhir. Ya. Karena mungkin Borneo juga ya 2-1 udah aman lah gitu, udah poin penuh Yang juga. penting menang. Betul. Gitu. 2-1. Oke, itu hari Jumat ya Bang pertandingannya Hari ya. Jumat betul. Kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya hari Sabtu 26 Agustus ada duel-duel seru juga. Ini Persebaya. betul, kita ke panas sekali Sleman ya. Panas Melawan sekali ini. Persebaya Surabaya. Gimana Bung Bawan? Hujan kartu kuning, Cak. Betul, kelihatan Ya. sekali. Sangat-sangat keras sekali itu. Ah, Kayak apa ya? Enggak derby ya itu. Enggak. Nggak sama-sama derby. ijo Cuman lah kok, intinya. sampai keras banget loh mainnya loh. Ya. Ya, dari jadi stasiun. gini, iya memang Nah. kalau saya menganalisa, jadi PSS kan main di kandang. Nah, Dia kalau main di kandang itu mereka punya beban tinggi. betul. Punya beban tinggi harus menang. Iya. Nah, tuntutan dari Oh supporter iya, seperti itu. Iya, Karena betul. Anda bisa lihat sendiri di Tribun Timur, BCS pindah ya. Iya BCS kan masih pindah itu karena masih menjalani hukuman nggak boleh menempati Tribun Selatan selama berapa pertandingan, 2 kalau nggak salah. Ini udah kedua ya. Ah, ada kedua. Sehingga mereka pindah Tribun Timur. Duanya cukup masif sekali. Mereka penuh kan Tribun Timur dan mereka Itu ada koreo koreo, ya? ada koreo juga ya. Itu sebenarnya jadi beban buat iya. PSS gitu. Kadang seperti itu Bung memang kalau Jadi main di beban kandang tuh. sekali. Kita harus main bagus. Enggak, karena PSS itu kalau di tandang itu Oh iya kan. ya kan Bang, tandang tuh kan keren lepas, loh. lepas Iya, nggak, iya, tanpa nggak ada beban, beban kan Nah, gitu. betul. Nggak ada Iya, beban, kan saya gitu. bilang PSS itu jago tandang. Kalau Betul. main di tandang dia sering menang. Malah Main besar ya, santai. tekanannya besar ya di kandang Betul, ya. betul. Betul. Kalau ketika main di kandang, itu mereka pasti tertekan karena supporternya itu memang militan, Iya, betul, militan betul, dalam mendukung dan ketika kalah pun mereka juga militan. Militan. juga. Oh iya. Yang penting ya kalau itu kan nggak ngerusak stadion Oh, aja lah enggak, gitu. enggak. Mereka tuh tertib kok. Enggak, maksudnya mereka itu protes sama pemain. Iya. Nggak merusak beda mati betul, kan. Betul. gitu. Yang lucu dari pertandingan ini Bang, Bang Bung Bawan ya. Shot on target dari Sleman itu cuma 1 dan Sebaya 0. Dua Dua banding Sele- nol, PSS ya. 2. Yang Surabaya 0 kan? 0. Berarti Nggak ada Cara nggak ada permain- yang ini, nggak ada yang di gawang. Iya maksudnya. berarti main tengah terus. Nggak usah tembakan di luar apa namanya melebar, off target, off target gitu. off target lah. Kalian kan si Ferdinand main di awal Bang. Oh Ferdinand iya. Sinaga Main main di di awal, awal, benar. itu. Bruno seperti biasa tapi memang pas itu kan saya nonton juga itu kayak dimatikan tuh sama Iya, si nggak siapa bisa Bang? ini dia. Sanjaya ya? Iya, Kalau nggak salah benar si Sanjaya. Bukan Sanjaya, Bang? bukan, Hamisi. bukan. Si Budisi Setiawan itu. Bayu. Sama si Hamisi. Hamisi. Nah, itu si tukang Bayu provokasi Setiawan itu. sama Wahyudi Oh iya, Hamisi. betul Bayu Setiawan. Bayu betul. Hamisi kan sampai kena kartu kuning. Iya. Bayu Setiawan juga kena kartu kuning. Protes terus. Jadi ada 5 kartu kuning untuk PSS dan Waduh. 4 kartu kuning untuk 25 juta. Persebaya. Kayak ini kayak. Jadi pertahanan dari PSS kan cukup bagus sih. Iya. Kita melihat karena dengan 2 back tengahnya si Jihan Jihan Ayub sama si Thales. Thales itu kan kayak Twin Tower kan Iya, dia. betul. Menara Kembar. kan. Jadi striker mereka Ferdinand Sinaga dimainin. Kita kan tahu sendiri Ferdinand Sinaga sekarang sudah seperti apa. Iya, sudah habis lah. Dari fisik dan lain sebagainya. Karena padahal sekarang ini kan Liga 1 kan apa ya, butuh ekstra fisik yang prima, Betul. bagus. Kemudian juga banyak pemain muda sekarang. Karena pemain muda kan identik dengan fisik yang cukup prima. Betul. Main sama 90 menit dan Ferdinand Sinaga memang di menit 60 sudah diganti dia sama si Wildan. Dia mah nggak pernah dapat bola sih, dapat bola terus dia lari-lari nggak jelas aja sih. Benar. Karena memang konsep permainan dari Uston. Persebaya, Uston Nawawi, ini kan mereka lebih ke possession di tengah gitu. Dan kemudian gelandang-gelandang mereka ini yang punya potensi untuk menciptakan gol. Kan kita bisa melihat di beberapa pertandingan ini kan yang ciptakan gol
gelandang-gelandang dari Persebaya. Iya. Kayak Sun Oyong, kemudian si Soyamamoto, bahkan Bruno kadang-kadang gitu. Si Yai Valenti kenapa ya? Enggak main. Masuk, Ya? dia Enggak, masuk menit menit 60 kan. pengganti dia. Si Yai Valenti cedera. Iya. Tapi main. Udah mulai sembuh dia. Aja ya. Main sebentar. Nah, yang tak tanyakan adalah strikernya itu loh, Bang. Siapa sih? Nomor 9 itu Paulo. Siapa sih? Victor. Nah, itu kemana ya? Cedera mungkin. Cedera ya? Atau mungkin akumulasi. Iya, Kayaknya iya, cedera sih. Kayak cedera. Dia kan nggak ada gitu. Iya. Kayak kelihatan di depan walaupun emang dia cuma bisanya mantulin bola doang kan kayaknya. Enggak kelihatan juga banget. sih. Sebenarnya Enggak dapat bola juga dia. Dia tuh lebih ke striker yang ini, yang mobile kalau saya melihat. Paul Victor itu kan orangnya nggak besar. Oh iya. Tapi dia punya Body kecepatan, juga bagus. bodinya juga bagus. Memang musim kemarin bagus loh Cak dia itu. Iya. Makanya dia diperpanjang. Cuma musim ini mungkin dia belum ketemu ininya. Ketemu harinya dia. Dengar-dengar nih, Bang. Itu mau dilepas. Ditukar siapa? DDS mau ke sana. Da Silva. Oh, David. Mau pulang kampung ya, mau balik ke Persib Surabaya. Bandung. Katanya seperti itu. Saya baca-baca gosip seperti itu. Oke, kita tinggalkan dua tim yang berbagi poin ya, Sleman dan juga Surabaya. Kita lanjut ke pertandingan yang cukup menarik juga antara Persib Bandung menghadapi Rans Nusantara. Sempat unggul 1-0 di babak pertama. Terus unggul lagi lewat Mark Klok. Dan diperkecil sampai Tavinho di menit 67. Baros. Untuk dari keseluruhan pertandingan, Bang, Persib kalau dari keseluruhan pertandingan ini jelas sekali Persib bermain cukup bagus, ngotot dan terbukti si Rans itu hanya punya satu shot antar jet dan gol. Itu jadi gol. Iya. Gitu loh. Jadi tapi possession bola iya, possessionnya iya karena memang dia kan ketinggalan kan dia coba untuk menguasai bola, tapi Persib bermain di bloknya di blok tengah gitu. Jadi ketika mereka mulai menyerang itu sudah ada pressing dari pemain Persib. Rahmat Irianto, Bang. Iya, Rahmat Irianto. Benar kan. Mau semakin moncer ya. Iya. Ya kualitas si Rahmat Irianto kan enggak perlu kita ragukan. Dan Mark Klok yang memang bermain dirijennya ya, Bang. Iya, cukup lugas. Madinda juga bagus nih. Sudah mulai kelihatan. David da Silva enggak main dia. Cedera. Apa enggak tahu nanti balik lagi ke Surabaya katanya. Enggak tahu ya. Ini kan gosip-gosip. Kipernya itu si Fitrul ya. Iya, itu kiper kedua, Bang. Kedua ya. Lagi mana si Anet kemana? Teja. Masih cedera. Oh, cedera. Atau nggak tahu deh karena kena mental kayaknya. Karena beberapa kali blunder, Bang, dia. Iya. Beberapa kali blunder akhirnya Fitrul malah menunjukkan kualitasnya gitu. Berarti kayak si ini, Pancar. Iya. Enggak, sebelum itu kan si ini kan, Gianluca. Mirip-mirip. Tapi nanti juga ada pertandingan yang ada blunder juga. Tapi kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya ya. Ini ada Bali United menghadapi Barito Putra. Gimana, Bung Bawan? Sangat bagus ya itu. Ya, sangat bagus. Kipernya Barito. Iya. Siapa itu? Ega Rizky lagi-lagi blunder. Ya itu pun juga kesalahan sama backnya juga sih. Dia ngasih. Tapi Barito ini shot on targetnya lebih unggul loh. Oke. Iya. Kita kan bahas dari golnya. Jadi gini, saya ngomong, Barito itu saya rasa memang tim yang patut diperhitungkan. Iya, benar. Tahun ini ya, Bang, iya, ya. Tahun ini. Dia bermain cukup bagus kok. Cukup bagus sekali. Apalagi sekarang dengan adanya si ini, siapa namanya? Konate. Konate. Sangat memperkuat lini itu tengah mereka. Itu cocok sama Rahmat Darmawan loh kayaknya mainnya. Iya kan? Kan memang dia pemain bawaan. Bawaan dari zaman di Semen Padang, Palembang, Sriwijaya. Dari si Gustavo, kemudian Murilo, sama Bagus Kahvi. Bagus Kahvi di depan dia. Iya. Kemudian ada lagi si Gelito, Bayu Pradana sama Konate di tengah. Dan biasa back mereka Renan Alves. Betul. Jadi mainnya bagus. Barito itu. Dan dia itu main di kandang maupun main tandang. Itu sama bagusnya. Iya. Kenceng dia mainnya. Makanya kekalahan 2-1 ini saya rasa kerugian juga. Betul. Karena seharusnya itu Bali itu paling kalah malah. Kalah malah bilang ya. Sampai menit akhir berjuangnya itu kelihatan loh Barito Putra loh. Iya, jadi kayak tim ini tuh kayak nggak ada beban itu loh, Bang. Iya benar. Mau kandang mau tandang itu kayak nggak ada beban gitu. Jadi, apa mungkin gini, Cak? Gimana? Tahun kemarin kan dia kan mau juru kunci ya, mau dikejar. Enggak juru kunci dia, karena yang juru kunci Dewa. Oh iya.
ini tahun ini membuktikan. Ini Barito Putra ini nggak sembarangan. Benar. Karena emang sudah persiapan dari itu kan dengan pelatih sekelas Rahmat Darmawan gitu. Iya, betul. Dan akhirnya bisa membawa pemain-pemain itu, dan kerennya ini shoot off targetnya banyak banget. Iya, nontonnya keren banget loh ini. Striker mereka itu bagus, Cah. Iya, Murilo sama si Gustavo itu. Gustavo Henrique. Murilo itu kan lawan Persebaya dia ciptakan gol yang menyebabkan kekalahan Persebaya kan. Yang di GBD. Iya, memang dari sisi possession hampir sama. Iya. Meskipun juga kita ngomong Bali juga enggak jelek kan. Iya, Bali kan dia juga punya kualitas. Apalagi dengan kipernya si Adilson kan. Maringa. Iya. Kemudian kemarin si ini main cuma di ganti. Siapa itu? Si Dola. Oh iya. Ilyas Dola itu ganti. Iya. Dia nggak main dari awal. Dia 30 tahun ternyata ya, Bang? Iya, 30 tahun. Saya mau tanya. Sinofri. Oh iya. Itu kan orang terakhir, Bang. Kenapa diganjar sama kartu kuning aja? Makanya. Nah, itu kan tanda tanya. Iya. Kadang-kadang enggak gini, kan dapat penalti. Iya benar, tapi kan harusnya merah sih. Harusnya kan Gitu profesional, ya? Sempat profesional yang foul kan? bener. itu yang pertandingan ya kita kalau analoginya IPL kita ya? iya. Ya. Kejauhan ya, Bang? Ya enggak lah. Nah, Ya harusnya maksudnya gini. Enggak. Kita perbandingannya itu Enggak, kita kejauhan sih. kalau ngomong aturan kan aturannya aturan FIFA. Betul. iya, Kan harusnya kan sama. Ya, mau di ya. liga manapun atau mau di kompetisi apapun kan harusnya kan Harus ketika FIFA ya. dia sebagai pemain terakhir Terakhir. di belakang dan melakukan professional foul itu pasti merah. Merah. MU kan juga dapat kartu. Bukan, maksudnya lawannya. Nottingham, iya. Si Nottingham. Kayaknya asosiasi basitnya harus ditingkatkan lagi. Kalau Harusnya sih. ya, Putaran kedua nanti ya. harus ini lebih banyak belajar gitu. Ya minimal ada itulah, Bang. Kalau supporter datang kena sanksi, pemain kena sanksi, sekali-kali wasit kalau blunder kena sanksi lah gitu, minimal biar adil Ada gitu. sanksinya loh, Cak. Basit kan? Iya, tapi sampai pekan 10 nggak ada. Iya, cuman nggak tahu ya di asosiasi mereka ya. Ah. Kayaknya ada kayaknya. Itu kan dia di Ya PSSI minimal gitu. kayak inilah, kayak Liga Inggris. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, Betul. besok nggak Diistirahatkan. dipasang. Oh iya, nggak betul. dipakai. Diistirahatkan dulu gitu ya, Bang. Iya. Biar introspeksi diri, Bu. Betul. Kan juga terus kayak klub yang merasa dirugikan, fans yang merasa dirugikan kan cukup apa namanya? Fair. Oh, iki lho. Oh gitu. iya, puas lah. Puas gitu loh. Kemarin saya dicurangi sama wasit itu, ternyata terus dia dihukum. Gitu. Jadi ada ini juga ada respon Betul. dari pihak FA. FA-nya Indonesia. PSSI. Iya, emang iya. Iya kan? Iya. Ya minimal nanti kalau bisa kan ya kalau udah ada denda sekalian atau hukuman lah, minimal nggak boleh mimpin pertandingan berapa minggu atau berapa kali. Dulu kan pernah ada, Bang. Ada Nah, kita dulu nyoba ada. gini gitu. Biar ya introspeksi diri gitu, dan kalau mengambil keputusan biar nggak usah buru-buru gitu loh. Kalau udah jatah merah ya sudah merah gitu. Ataupun kuning ya kuning, jangan sampai nunggu 1 2 3 baru kuning atau apa gitu. Biar semakin dewasa lah main-main di Liga 1 Indonesia ini. Enggak isinya protes. Ini sampai pegang-pegangan nanti kan harusnya udah kartu kuning kan. Iya kan? Kalau di Inggris atau mungkin Liga Eropa lagi kan megang pun nggak boleh ya, Bang ya. Pemain. Iya, pemain megang wasit itu nggak boleh gitu. Di sini beda loh, Cak. Iya makanya. Kok megang pemain, mau minta kartu kuning sama lawannya aja nggak boleh. Kartu dong gitu. Oh iya. Di kartu betul. dia. Iya, malah dia yang di kartu. Gitu. Terlalu banyak ngomong, protes kartu. Kartu. Pelatih protes kartu. Belum tegas. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Apa ada perubahan ya? Oke, selamat buat Bali United yang berhasil menang dengan skor tipis 2-1 atas Barito Putra. Kita ke pertandingan selanjutnya. Ini ada pertandingan apa lagi nih, Bang? Ada Arema lawan Persikabu. Persikabo. Ya, ini adalah kemenangan Arema yang pertama. Akhirnya pecah telur. Selamat buat Aremania. Arema aja lah, karena Aremania kayaknya lagi ngusut tuntas. Semoga cepat diusut tuntas. Tapi kan tetap ada yang nonton di Adalah. Bali. Iya, ada. Dan kemarin ada yang marah-marah. Cabang Bali. Iya. Enggak, bukan cabang Bali. Apa? Masuk ke sana? Ya mungkin cabang Bali, betul lah, betul. Iya, pokoknya Aremania lah Iya. yang ada di Bali. Itu marah dia, marah-marah, marahin pemain. Yang di kemarin itu ada siapa pemain yang naturalisasi itu? Naturalisasi. Greg Ngokolo. Oh, si Greg. Iya, Greg Ngokolo yang menenangkan. Ya. Jadi intinya kok kalah nggak pernah menang terus ini rupiah Arema. Nah. Gitu. Bubarkan saja. Nah. Gitu. Ya, memang harus. Oh,
harus di istirahatkan. Enggak, maksudnya harus didengarkan permintaan supporter gitu. Masa tapi akhirnya mereka juga bisa menang kan? Iya, emang butuh seperti itu Bang dari supporter gitu. Dan dengan kemenangan ini mereka mulai naik ke posisi 19. Satu aja, 18. 17 satu aja. Itu trip strip meninggalkan Bayangkara. Betul. Persikabo kalah lagi berarti ya Bang? Dengan skuad full ya si Arema Malang, Arema FC ya. Sebentar. Almeida enggak main ya ini? Main Bung, main. Coba. Almeida main. Almeida kok. Iya, main. Ini di itu main. Di Enggak sini main. main. Iya. Enggak main, Cak, ini, Cak. Ini masa dia ngapus sih Liga 1 Indonesia lagi? Ya enggak tuh, Cak. Oke, baik. Yang penting kan belakangnya masih si itu ya, Bang. Garcia Schwarzer kiper. Oh iya. Masih Julian. Tadi di mana ya? Sama si Lucero. Dimiripkan sama David De Gea. Karena penyelamatnya save-nya. Betul, ada save yang cukup bagus sekali. Yang murni jadi gol jadi gak jadi. Pakai kaki apa pakai tangan gitu loh tadi. Ini kemenangan pertama Arema dengan pelatih baru, Bang. Yes. Pelatihnya katanya ini ya. Betul. Bapaknya Di Valente ya. Bapaknya Fernando Valente, betul. Memang Itu benar ya? Bapaknya Valente. Iya, memang betul. Bisa ya. Iya. Bapaknya pelatih di Arema, Ah. anaknya pemain Persebaya. Iya. Kok luar biasa sekali. Luar Nanti kalau biasa ketemu sekali. reoni dong. Bisa jadi atau mungkin mau ditarik bisa jadi. Dari bapaknya ya. Bisa jadi loh, hubungan Maksudnya keluarga. bapaknya ke Persebaya. Apa gimana? Bisa jadi malah Valente yang ke itu ya kita lihat aja lah. Kayak baca-baca juga kemarin katanya kok tanda-tanda Valente mulai jarang main, apakah nanti diangkut sama bapaknya ke gerbongnya ke sana apa gimana? Iya kita nggak tahu. Gitu Bisa kan. juga. Sering-sering baca-baca seperti itu kan. Tak anggap anak moral kan. Iya. Nggih bapak, nggih Romo, kan belu bapak. Sering gosip kamu ya. Gak apa-apa, gosip bola loh ya. Oke. Kalau gosip artis mas saya nggak peduli gitu. Kalau ini kan seru gitu. Di luar Egy kan main bola tadi yang kita ngomongin Egy ya. Selamat buat Arema berhasil pecah telur akhirnya Bang Syah dan juga Bung Bawan ya. Siap. 1-0 saja sudah cukup untuk minimal mengobati luka karena udah ya. betul pekan ke-10 dan akhirnya berhasil Kayak lagunya menang. ini ya berarti. Apa, Bang? Lagunya Koil. Aku lupa. Aku luka. Iya. Ya, vokal yang sering lupa lirik itu tuh. Koil. Koil. Iya. Oke, kita tinggalkan ya Arema dan juga tadi Persikabo Bogor. Kita ke pertandingan ini terakhir ya, Bang. Baru selesai tadi. Betul, baru selesai. Kita sudah nonton juga tadi rame-rame antara PSM Makassar menghadapi Persis Solo. Cukup tipis saja. 1-0. Ya wajar lah PSM menang di kandang meskipun sekali lagi seperti yang Anda ketahui bersama sering bahas bahwa mereka pasti menggunakan strategi counter attack. Betul. Di kandang ya, Bang? Iya. Transisi dan direct football. Gitu. Itu masih dikosongin loh sebelah sana loh tribunnya. Masih dikosongin. Masih dikosongin. Jadi ya Persis Solo meskipun dia menguasai pertandingan, tapi dari sisi peluang kurang begitu baik. Betul. Ya. Makassar meskipun dia nggak menguasai pertandingan, tapi peluangnya cukup banyak. Betul. Gitu, karena seperti biasa mereka memainkan sayap-sayap patahnya, Yance, kemudian si siapa? Zaki. Kenzo Nambu itu sayap gak sih? Enggak, gelandang itu di tengah dia. Biasa siapa itu? Iya. Yance sama siapa? Yaki adik kakaknya itu apa? Yance Sayuri, Yakob Sayuri. Yakob main ya? Main dia di sebelah kiri semua dua-duanya. Dan si Everton sama si Ganjo Silva. Betul. Belum masih belum ya, Bang? Di lolos ya. Dari FC ya. Betul. PSM lolos. Menang. Enggak tahu saya. Menang 4-0 sama siapa? Penang. Main di mana? Main di Bali. Itu kan berarti itu kalau main AFC kayak gitu bagus. Itu bukan AFC, Bung. Bawahnya AFC itu apa sih? AFC Cak. Yang AFC Cup. Nah, itu maksudnya. Yang Al Nassr itu ya yang champion aja. Nah, champion AFC ya, Bang. AFC champion. Saya benar, Cak. Iya. Memang AFC Cup. Itu bedanya apa ya, Bang? Hah? Sedikit bedanya intermezzo. Bedanya apa? Beda toh. Yang satu kayak Champions League
UEFA Champions Eropa. League, yang satu Europa League. Oh, kasta kedua. Iya. Betul. Benar. Tapi dengan nama Cup. Cup. Ya. Nah, Namanya tetap AFC juga. AFC. Tapi masih lihat juga. Jadi yang satu itu AFC Cup, yang satu AFC Champions League. Oke. Yang kemarin Bali kalah kualifikasi Oh iya, lawan betul. Hong Kong itu. Terus Hong Kong kalah iya. lawan klub Korea itu. Terus dia kan kembali ke AFC Cup kan. AFC, otomatis. Kemarin kan drawing grup Mm-mm. ikut dia Bali United. Karena yang lolos itu juga dari Asia Tenggara kan ada Filipina juga lolos bang. Yo, kalau itu banyak, Iya kan? lolos Banyak yang banyak. lolos. Iya kan? Kan sekarang kan mereka kan per regional gitu dulu ya. Oh. Jadi tim-tim dari Asia Tenggara main di situ. Liga-liga maksudnya Liga Asia Iya, Tenggara. yang liga-liga di Asia Tenggara yang lolos ke AFC itu jadi satu dari Myanmar, Malaysia, Filipina, Kamboja juga. Iya. Itu mereka mainnya jadi satu beberapa grup nanti. Jadi modelnya sampai babak final gitu. Nanti kalau yang masuk ke final dia akan langsung ke perempat final AFC Cup. Oke. Oh. Gitu. Bertanding melawan dari Asia Barat, Oh. Asia Tengah. Si kalau yang Johor ikut Oh, JDT maksudnya. Champions dia. Wah itu jelas dong. Ya, aku yang jadi tanya Al Nassr lagi. itu, Bang. Iya. Iya. Iya bung. Iya toh. Kan JDT kan kemarin sampai perempat final. Dari liganya juga kita Ngeri masih ya? ketinggalan ya bang dari Malaysia. Enggak sih. Oh sama emang. Liganya, maksudnya itu loh, kan ada rank-ranknya kan kalau nggak salah. Ya. Liga Karena Malaysia. Indonesia kan sempat nggak kurang begitu bagus. Tapi kalau saat ini sekarang mungkin saya rasa sama lah. Sama lah ya. Cuma Kualitas mereka pemain. itu hanya punya JDT ya. Betul kelihatan sih bang. Hanya JDT Iya. yang memang mampu Bisa bicara berkiprah banyak, kan gitu loh di tingkatan Asia. Yang lainnya juga sama. Sama. Karena JDT pemainnya top semua. Bahkan pemain timnas kita kan masuk JDT. Ya, Oh iya. Betul. Si Jordi. Jordi Amat. Jordi Amat pindah ke ini kok. Oh iya, Liga Turki. mau ditebus. Mau Apa Liga Turki dia. Transport. Transborspor. Apa gitu Oh lupa lah. Transborspor. Apa ya? Ya udah kita nanti itu aja. pokoknya itu. Tolong Pokoknya mau ditebus. editing ya, tim editor di bawah carikan itu benar apa enggak. Bener mau ditebus. Sama si kayak si Pato itu loh. Kontraknya mau ditebus. Oke, baik lagi tadi PSM Makassar juga Persis Solo 1-0 saja dan Persis Solo mencoba mengejar ya Bangsa dan Bumubun ya tapi tidak bisa mendapatkan anginnya, arah anginnya belum ke arah Persis Solo dan akhirnya 1-0 berhasil dipertahankan hingga peluit akhir dibunyikan. Gol tunggal dari Kenzo Nabu. Sudah seluruh pertandingan pekan ke-10 Liga 1 Indonesia. Trabzonspor. Ah itu. Oh beda apa? Beda huruf. Apa? Trabzonspor. Bonspor. Nah, itulah. Trabzonspor. Liga Turki lah pokoknya. Ya, Liga Turki. Ini Liga Turki utama kan? Utama. Iya utama. Oke, kita langsung ke segmen paling kita tunggu-tunggu setiap pekannya. Best player Of the week. Dan juga best young player dan juga nanti akan kita kasih tahu klasemen Liga 1 sampai pekan ke-10 terakhir ya. Yes. Oke, kita langsung ke Bang Stad sendiri. Best player pekan ke-10 Liga 1 Best BRI. player untuk pekan ke-10 ini saya milih Kolovos Dewa United. Bung Bawan, Gustavo Barito Putra. Gustavo Henrique. Kalah tuh. Ya, kalah. Kasino, ya. Betul loh, Gustavo Henrique. Kali ini ya kalah jadi best player tapi nggak apa-apa. Kalau saya adalah Dedik karena dia berhasil. Oh iya pecah telur. Iya, gimana sih kamu jangan rubah. Karena dia Ya, memang. Iya. Kenyataannya loh. Iya. Dia itu Saya Dedik ya. label timnas tapi Belum Lord soalnya. Oh iya. Mungkin setelah ini bisa. bisa. Ya dia. Itu dari kita dari Bangsat adalah Kolovos, Bung Bawan Gustavo dan saya adalah Dedik dari Arema Malang. Sekarang kita ke best young player. Bung Bawan dulu. Siapa ya? 3, 2, 1. Gali Fretas. Gali gak main. Oh iya, Cok.
begini nih kalau tidak ada briefing dari floor manager ini. Oke. Rahmat Irianto. Rahmat Irianto udah tua, Bung. Durung. Udah 25 Bang ke atas. Ngawur. 23. Masa sih? Lu dia ikut timnas kok. Oke, baik Rahmat Irianto. Lo ini lagi. Maaf. Rahmat Irianto itu 6. Oke. Timnas 23 dia. Rahmat ya. Rahmat Irianto. Lihat sendiri. Septian Bagas sekarang. Septian itu Dewa United. Dewa lagi ya. Oke, saya adalah Egy Maulana Fikri. Lo Dewa udah. Iya, kan Egy, Bang. Iya. Karena dipanggil Mas juga dan mainnya cukup bagus. Oke Bung, langsung klasemen Bung, dibaca-baca. Oke, ya. Di posisi pertama. Di bawah dulu Bung. Oh, dari bawah. Iya, dari bawah Oke. dulu. Enak dari bawah dulu. Gini untuk kemenangan pertama Arema FC ya. Naik ke posisi 17 Arema FC. Dan di dasar klasmen masih Bayangkara Presisi Indonesia. Berarti Bayangkara turun ya? Ya, kan disalip sama Arema. Dengan poin 5. Oke, Arema 6 ya masih ya? Ini kayaknya tim-tim pertahanan Indonesia ini ya di Kok bawah. bisa? Persikabo. Oh iya kan Iya, zaman dulu TNI ya. Oh iya kan. Tira ya. Kayaknya cocok ini. Awor ya. Iya, Awor. Biar bersinergi. Betul. Di nomor 16 siapa tadi? Persikabo ya? 16 Persikabo. Dengan 8 poin. Di atas siapa aja Bang? Di atas Madura United masih memimpin puncak klasmen dengan poin 20. Betul. Kemudian di bawah ada Borneo FC di posisi kedua menempel ketat dengan 19. Di bawahnya Bali United dengan 17. Dan saya rasa ini memang mencerminkan kekuatan dari tim-tim yang ada di Liga 1 sekarang. Madura, Borneo, Bali, Barito ada di peringkat 4 juga. Berarti yang dasar klasemen enggak bagus, Bang. Bukan, belum bagus lah, wong di posisi bawah ya nggak bagus pastinya. Memang nggak bagus sampai pekan ke-10, kenyataannya seperti itu. Gitu. Karena ini udah pekan ke-10, sudah sepertiga kan. Masa kelamaan pemanasannya ya Bang? Iya. Udah pekan 10 gitu. Betul. Jadi saya rasa tim-tim yang konsisten, tim-tim yang siap, kedalaman skuadnya cukup baik, itu pasti juga nanti bisa masuk ke 4 besar. Betul. Kan? Dan nantinya masuk ke Champions Season, bukan playoff. Oh iya, itu ya apa namanya? Mereka kualifikasi enggak apa? Kan penentuan juara katanya mau berubah ya Bang? Jadi kan ada regular season, ada champion season. Betul. Champion season itu penentuan juara 4 besar. Betul. Mereka nanti akan main tandang kandang. Diadu lagi. Peringkat 1 ketemu peringkat 4, peringkat 2 ketemu peringkat 3 kan gitu. Nanti masuk ke final. Kayak basket Final Four gitu loh. Jadi kayak Final Four gitu 4. Berarti nggak tentu ya juara grup ya? Juara puncak klasemen nggak tentu. Belum tentu. Dia juara enggak? Belum tentu. Bisa saja nanti peringkat 4. Betul. Kalau dia bisa juara di Final Four. Betul. Ini kayak sistemnya di Championship ya sih? Iya betul. Apa? Championship Liga Inggris. Liga Inggris. Enggak dong. Ya? Enggak ya? Championship Liga Inggris itu kan untuk menentukan yang lolos. Itu seperti ini. Iya, hampir sama. Hampir sama ya. Kalau untuk juara sih ya masih sesuai poin. Lolos ke IPL. Itu pakai beginian ya. Betul. Peringkat 3 sampai peringkat 6. Ada playoff-nya gitu. Championship League. Tapi untuk 1 lawan 4, 2 lawan 3 itu iya, tapi 3 lawan 6. Enggak untuk Indonesia. 1 lawan 4. Itu sudah pasti. Iya. 2 lawan 3. Peringkat 1 lawan peringkat 4, peringkat 2 lawan peringkat 3. Oke. Kenapa enggak 1? 2 tim itu toh yang ketemu. Maksudnya 3 2 2, 1 dan 4. Oh, enggak saling bertemu, Bang? Enggak. Oh. Enggak. Ini kayak bagan nanti ya berarti ya? Iya kayak bagan. Kan Anda tahu sendiri ketua PSSI siapa? Erick Thohir kan? Betul. Kan dia kan pencinta basket. Oh iya. Jadi dibuat kayak gitu. Oke. NBA kan gitu. Oh iya. NBA itu kan ada regular season, ada playoff. Playoff itu 16 besar. 8 dari grup barat, 8 dari grup timur. Betul. Peringkat 1 ketemu peringkat 8, peringkat 2 ketemu peringkat 7. Terusnya gitu. Dan seterusnya. Gitu loh. Ini sebenarnya kayak sistem zaman-zaman dulu nggak sih Bang? Liga ya, hampir sama. Oh ya, yang beda grup timur barat, seperti itu ya? Iya. Hampir kayak gitu. Oke. Informasi yang menarik ya. Kan 8 besar. Itu 8 besar yang zaman-zaman dulu. Seru sih jadinya ya, Bang? Ya lumayan seru. Jadi nggak poin udah penuh nggak bisa kekejar, ya kan? Ternyata masih ada peringkat 4 bisa jadi juara kan? Itu dia. Jadi semakin seru lagi. Oke, terima kasih teman Nobar. Sudah habis kita membahas Liga 1 BRI pekan ke-10.
Terima kasih sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi ke-59. Jangan lupa yang belum like, comment, share, dan subscribe, langsung aja di like, comment, share, subscribe akun channel Panpel Nobar. Dan juga jangan lupa follow akun media sosial kita di @panpelnobar untuk dan TikTok, Instagram dan TikTok. Nah, terima kasih sudah menyaksikan sampai habis. Caniko pamit. Bung Bawon juga pamit. Bangsa juga pamit. Salam fans layar kaca. Bye-bye.